Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humamul Firdaus dari Unisnu Jepara dengan kelas 5 PGSD A8, NIM 1813304x364. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran untuk kelas IPA kelas tinggi dengan materi sifat bunyi. Adapun media pembelajaran yang akan saya buat yaitu dengan menggunakan eksperimen dan juga PPT atau video pembelajaran. Jadi nanti temanya dengan model pembelajaran eksperimen dan juga pendekatan konseptual. Jadi langkahnya pembelajaran nanti anak-anak mendapatkan pemaparan materi melalui video pembelajaran yang akan saya buat dengan PPT. Kemudian anak-anak melakukan eksperimen dengan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama ada pipa, tali, corong, gunting, batu, air, dan gelas cup. Dalam menentukan media pembelajaran yang dibuat, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Di antaranya kita harus mengetahui KD pembelajaran, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran. Setelah mengetahui 3 hal tersebut, langkah selanjutnya kita harus mencari materi. Bisa sumber pembelajarannya bisa melalui buku guru, buku siswa, jurnal, dan buku yang lainnya. Setelah kita mendapatkan materi, kemudian kita kemas melalui PPT, dikemas secara menarik, dan lalu kita ekstrak dengan membuat video pembelajaran. Setelah itu nanti kita buat eksperimen. Diharapkannya dengan model pembelajaran eksperimen dan juga pendekatan konseptual, anak-anak mampu lebih mudah untuk memahami materi. Pada penjelasan kali ini kita akan membahas mengenai yang pertama, yaitu bagaimana pengertian bunyi. Yang kedua, bagaimana bunyi bisa kita dengar. Yang ketiga, bagaimana manfaat gelombang bunyi. Dan yang keempat, bagaimana sifat bunyi. Yang kelima, bagaimana media perantara bunyi. Dan yang keenam, yaitu bagaimana sifat bunyi. Berikut ini adalah penjelasannya. Baik, untuk bagaimana pengertian bunyi? Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang merambat secara perapatan dan perenggangan terbentuk oleh partikel zat perantara serta ditimbulkan oleh sumber bunyi yang mengalami getaran. Lalu bagaimana bunyi bisa terjadi? Dan bagaimana pula kita bisa mendengarkan bunyi tersebut? Berikut penjelasannya. Kita dapat mendengarkan bunyi karena bunyi tersebut merambat dari sumber bunyi sampai ke telinga kita. Sumber bunyi yang bergetar akan menggetarkan udara di sekitarnya. Selanjutnya, molekul udara yang bergetar akan menjalar sampai ke telinga kita sehingga kita bisa mendengarkan bunyi tersebut. Sebagai contohnya yaitu, apabila sebuah senar kita petik, maka akan terjadi getaran pada senar gitar yang menimbulkan bunyi. Artinya, senar gitar merupakan sumber bunyi. Selanjutnya, bunyi yang tercipta melalui senar gitar tersebut akan merambat melalui zat perantara, yaitu berupa angin, diperantarakan sampai ke gendang telinga kita, sehingga kita dapat mendengarkan apa yang dihasilkan oleh senar gitar ataupun bunyi.
bunyi selain bentuk dari komunikasi kita ke orang lain, berikut adalah manfaat gelombang bunyi yang lainnya. Yang pertama yaitu dapat digunakan untuk mengukur kedalaman laut. Di sini digunakan adalah bunyi ultrasonik, ya. Itu biasanya dipakai dalam kapal selam. Kemudian mendeteksi janin dalam rahim, biasanya menggunakan bunyi infrasonik seperti USG, itu juga menggunakan bunyi yang berupa bunyi infrasonik. Dan yang ketiga, mendeteksi keretakan suatu logam dan lainnya. Yang keempat, diciptakan speaker termasuk manfaat dari bunyi audio sonik. Dan masih banyak manfaat yang lainnya. Ya, lalu bagaimana dengan media perantara bunyi? Sini kita akan membahas 3 media perantara bunyi. Yang pertama yaitu perambatan bunyi melalui benda padat. Apa saja benda padat itu? Salah satunya contohnya yaitu dinding, kayu, benang, dan masih banyak lagi. Ya, bunyi dapat merambat melalui benda padat. Perambatan bunyi melalui benda padat dapat kita gunakan untuk membuat mainan. Nanti kita akan bereksperimen membuat mainan telepon-teleponan dengan menggunakan media perantara benang sebagai media perantara zat padat untuk media perantara bunyi. Jadi benang tersebut akan berfungsi sebagai media perantara bunyi. Yang kedua yaitu perambatan melalui benda cair. Perambatan melalui benda cair, bunyi juga dapat merambat melalui benda cair. Ketika 2 batu diadu di dalam air, bunyi yang ditimbulkan dapat kita dengar. Hal itu menunjukkan bahwa bunyi dapat merambat melalui zat cair. Sifat bunyi yang dapat merambat melalui zat cair dimanfaatkan oleh tim SAR untuk mencari dan menolong kecelakaan yang terjadi di tengah laut. Adanya sifat itu, komunikasi antara 2 orang yang ada di atas kapal dan penyelam dapat dilakukan sehingga pencarian korban dapat berjalan dengan lancar. Dan nanti kita juga akan mempraktekkan media perantara bunyi melalui benda cair. Dan yang terakhir yaitu perambatan bunyi melalui gas. Udara merupakan benda gas. Kita dapat mendengar suara orang berbicara dan burung berkicau karena getaran suara itu masuk ke telinga kita. Hal itu menunjukkan bahwa suara dapat merambat melalui udara. Demikian juga halnya pada saat guntur terjadi. Bunyi yang dihasilkan oleh guntur tersebut merambat melalui udara sampai ke telinga kita sehingga kita mampu mendengar suara yang dihasilkan. Adapun sifat-sifat bunyi meliputi yang pertama yaitu gelombang bunyi memerlukan medium dalam perambatannya. Karena gelombang bunyi merupakan gelombang mekanik, maka dalam perambatannya bunyi memerlukan medium atau media. Medium perantara ini berupa zat cair, padat, dan gas. Yang kedua, gelombang bunyi mengalami pemantulan atau refleksi. Salah satu sifat gelombang adalah dapat dipantulkan, sehingga gelombang bunyi juga dapat mengalami hal ini. Hukum pemantulan gelombang, sudut datang sama dengan sudut pantul, berlaku juga pada gelombang bunyi. Hal ini dapat dibuktikan bahwa pemantulan bunyi dalam ruangan tertutup dapat menimbulkan gaung. Yang ketiga, gelombang bunyi mengalami pembiasan atau refraksi. Salah satu sifat gelombang adalah mengalami pembiasan. Peristiwa pembiasan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada malam hari,
bunyi petir terdengar lebih keras daripada siang hari. Hal ini disebabkan karena pada siang hari udara lapisan atau lebih dingin daripada lapisan di bawah. Karena cepat rambat bunyi pada suhu dingin lebih kecil daripada suhu panas, maka kecepatan bunyi di lapisan udara atas lebih kecil daripada lapisan bawah, yang berakibat medium lapisan atas lebih rapat dari medium lapisan bawah. Hal ini yang menyebabkan pembiasan. Dan sifat gelombang yang keempat yaitu gelombang bunyi mengalami pelenturan atau difraksi. Gelombang bunyi sangat mudah mengalami difraksi karena gelombang bunyi di udara memiliki panjang gelombang dalam rentang sentimeter sampai beberapa meter. Seperti yang kita ketahui bahwa gelombang yang lebih panjang akan lebih mudah difraksi. Yang kelima, gelombang bunyi mengalami perpaduan. Gelombang bunyi mengalami gejala perpaduan gelombang atau interferensi yang dibedakan menjadi dua, yaitu interferensi konstruktif atau penguatan bunyi dan interferensi destruktif atau pelemahan bunyi. Misalnya, waktu kita berada di antara dua buah loudspeaker dengan frekuensi dan amplitude yang sama atau hampir sama, maka kita akan mendengar bunyi yang lebih keras dan lemah secara bergantian merambat membutuhkan medium. Lebih jelasnya, untuk eksperimen media perantara bunyi, marilah kita melakukan eksperimen seperti video selanjutnya. Terima kasih. Setelah anak-anak tadi mendapatkan pemaparan materi melalui video pembelajaran, kemudian anak-anak akan melakukan eksperimen. Adapun eksperimen yang akan dilakukan yaitu mengenai sifat bunyi dengan media perantara padat, cair, dan gas. Adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama ada batu, kemudian air, terus gunting, ini ada kabel, jumlahnya harus 2, kemudian corong dan tali, ini pipa peralam. Untuk yang pertama kita akan melakukan eksperimen zat perantara melalui benda padat. Untuk benda padat yang akan digunakan yaitu 2 kap, tali, dan gunting. Caranya kita harus melubangi terlebih dahulu bagian belakangnya. Lubangi Kak. Ya, ini yang ini. Kalau sudah, kita ikat kapnya. Kalau ikat kapnya, kita potong yang hidupnya. Jangan ikat bagiannya. Ikat lagi di ujungnya, jadi 2 kap ini saling terhubung dengan tali.
sekarang kita akan mencoba bereksperimen apakah benar kalau zat perantara benda padat dapat merantakan bunyi. Ya. Sini media perantaranya zat padat yaitu berupa tali. Ya enggak? Coba dengarkan. Mana dengar apa tidak? Apa bilang apa tadi? Hah? Coba bicara. Ya, benar. Tadi saya berbicara harus selamat pagi dan ini membuktikan bahwa tali dapat menjadi sebuah media perantara bunyi dengan zat padat. Selanjutnya setelah kita membuat ini eksperimen yang kedua yaitu media perantara gas atau udara. Udara merupakan salah satu jenis gas ya. Jadi di sini kita akan menggunakan pipa perawan yang tengahnya ini berlubang. Jadi tengahnya ini terisi gas atau udara yang akan menjadi perantara dari sumber bunyi. Caranya yaitu salah satu akan mendengarkan di sebelah sini dan salah satunya akan berbicara. Kita coba praktekkan dulu. Gimana? Dengar apa tidak? Apa tadi? Ya, coba kamu yang berbicara. Ini suaranya jelas banget ya karena menggunakan media perantara udara atau gas. Dan yang terakhir kita akan melakukan eksperimen dengan menggunakan media perantara air. Nah, caranya yaitu satu orang. Nah, sebelum kita caranya seperti ini. Kita coba dengarkan tanpa menggunakan corong. Suaranya seperti itu. Namun kita jika menggunakan corong, suaranya seharusnya akan lebih kencang. Corongnya harus celup sampai ke air, namun tidak sepenuhnya. Ya. Coba telinganya dimasukin ke corong. Suaranya lebih keras mana tanpa corong atau menggunakan corong? Dengan corong ya. Hal ini membuktikan bahwa zat perantara air juga mampu menjadi perantara sumber bunyi. Ya, kesimpulannya yaitu adapun tiga zat perantara atau media perantara sumber bunyi yaitu ada tiga, yaitu satu tadi apa? Menggunakan benda padat. Benda padat. Sini menggunakan benda padat apa? Tali. Yang kedua benda padat berupa gas atau udara. Dan yang terakhir media perantara sumber bunyi dengan menggunakan air. Gimana pembelajarannya? Sudah paham? Mudah diingat? Dan asik apa tidak tadi? Ya, sekian pembelajaran dari saya, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.